konsep pewarisan sifat dalam pemeliharaan dan kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Perhatikan gambar foto keluarga berikut. Sang ayah berkulit hitam dan sang ibu berkulit putih. Jelas nampak foto keluarga tersebut bahwa anak-anak mereka ada yang mengikuti ayah dan ada yang mengikuti ibu. Perhatikan sifat-sifat yang tampak pada setiap anggota keluarga tersebut ya. Faktor apakah yang menyebabkan warna kulit dan jenis rambut mereka berbeda-beda? Ternyata faktor gen. Materi genetik sangat penting dalam proses pewarisan sifat, baik warna kulit, bentuk hidung, jenis rambut, serta beberapa jenis penyakit keturunan tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri dan sifat yang dimiliki oleh seseorang adalah warisan dari orang tuanya masing-masing melalui materi genetik. Apa sih materi genetik? Materi genetik adalah substansi genetik yang diwariskan dari ayah atau ibu kepada keturunan berikutnya. Apa sebenarnya materi yang dimaksud? Materi yang berperan dalam pewarisan sifat dalam makhluk hidup adalah yang pertama, kromosom. Yang kedua adalah gen. Yang ketiga adalah DNA dan RNA. Nah, sekarang kita akan membahas hubungan kromosom, gen, DNA atau RNA. Pertama, sel sudah kita bahas di kelas 7 kemarin. Organel yang utama adalah nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat beribu-ribu gen. Di dalam gen terdapat beribu-ribu DNA atau RNA. Sekarang kita bahas adalah struktur kromosom. Yang pertama adalah telomer. Telomer berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di sekitar tersebut tidak terurai dan menghalangi kromosom yang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah matrik. Matrik adalah cairan pengisi kromosom. Yang ketiga adalah sentromer. Sentromer adalah daerah perlekukan di tengah kromosom, biasanya berbentuk bulat. Yang berikut adalah kromonema. Kromonema adalah pita spiral yang berada di dalam kromosom. Kemudian terakhir adalah lengan kromosom, merupakan bagian utama dari badan kromosom yang berisi gen. Tipe-tipe kromosom berdasarkan letak sentromernya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah metasentrik. Meta artinya tengah, berarti sentromernya berada di tengah, sehingga bentuknya menjadi huruf V atau membagi sama dengan kromosom. Yang kedua adalah submetasentrik, di mana sentromernya mengarah menuju ke salah satu ujung lengan. Kemudian yang berikut adalah akrosentrik, di mana sentromernya sudah mulai menuju hampir sampai di ujung lengan satunya. Yang berikut adalah telosentrik, di mana sentromernya sudah sampai ke ujung dan bentuknya seperti huruf I ya anak-anak. Kromosom dalam tubuh manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah autosom atau kromosom tubuh. Yang kedua adalah gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom dalam tubuh manusia pada wanita ditulis 44 AA atau 22 pasang.
Pada pria sama 44 AA atau 22 pasang. Sedangkan gonosom atau kromosom kelamin pada wanita dilambangkan dengan XX, sedangkan pada laki-laki dilambangkan XY. Pola kromosom manusia sebagai berikut. Manusia punya 46 kromosom. Cara penulisannya adalah sel tubuh laki-laki memiliki 22 AA plus XY atau buah, atau 44A plus XY atau pasang. Sedangkan sel tubuh wanita 22 AA plus XX atau buah, atau 44A plus XX atau pasang, di mana kalau kromosom kelamin atau gonosom memiliki separuh, setengah atau separuh dari kromosom tubuh, sehingga penulisannya sel telur 22A plus X dan sel sperma 22A plus X atau 22 plus XY. Apa itu DNA? Lihat pada gambar berikut ini. Kamu bisa melihat sebuah rantai double helix yang panjang. Kemudian DNA juga menginformasikan genetik, dan yang berikut adalah DNA memiliki basa nitrogen yang bersifat purin dan pirimidin. Ciri-ciri DNA yang pertama adalah struktur bentuknya yang rantai ganda atau double helix dan panjang. Yang kedua, letaknya berada di dalam inti sel atau nukleus. Yang ketiga adalah DNA dapat membentuk RNA, kemudian yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang keempat adalah DNA memiliki jenis gula yaitu deoksiribosa. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri dari dua, yaitu adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin terdiri dari dua, yaitu sitosin dan timin. DNA atau ciri-ciri DNA dapat kamu lihat pada tabel berikut ini, di mana tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu Ibu ulang. Yang pertama adalah bentuk strukturnya memiliki rantai double helix atau ganda dan panjang. Yang kedua adalah letaknya pada inti sel atau nukleus. Yang berikut adalah memiliki gula deoksiribosa dan memiliki basa nitrogen yang terdiri dari pirin dan pirimidin. Kemudian jumlahnya bersifat tetap. Apa itu RNA? Kamu bisa melihat gambar di samping. RNA memiliki struktur yang berbeda dengan DNA. RNA memiliki rantai tunggal atau single helix dan pendek. Kemudian dia juga memiliki gula, yaitu berupa gula ribosa. Oke, selanjutnya kita bahas ciri-ciri dari RNA adalah yang pertama, letaknya pada sitoplasma. Yang kedua, ciri-ciri RNA yang pertama adalah bentuk strukturnya memiliki rantai single helix atau rantai tunggal yang pendek. Yang kedua, letaknya berada pada sitoplasma. Yang ketiga, fungsi RNA adalah alat sintesis protein. Yang keempat, memiliki gula yaitu ribosa. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keberadaannya periodenya pendek karena mudah terurai. Basa nitrogen penyusun RNA terdiri dari dua, yaitu basa pirin dan basa pirimidin. Basa pirin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari urasil dan timin.
Ciri RNA tadi Ibu rangkum dalam sebuah tabel, bisa kalian lihat pada gambar berikut. Ciri-ciri DNA tadi adalah bentuknya single helix dan pendek, kemudian terdapat pada sitoplasma dan gula ribosa, kemudian basa nitrogennya terdiri dari pirin dan pirimidin, kemudian keberadaannya tidak tetap dan mudah terurai. Perbedaan RNA dan DNA Ibu rangkum dalam bentuk tabel yang bisa kalian lihat di layar. Yang berikut adalah materi genetik gen. Gen terdapat di dalam kromosom. Kromosom terdapat materi genetik yang berfungsi menurunkan sifat keturunan. Kemudian segmen DNA tertentu akan mengkode sifat-sifat tertentu. Segmen DNA tersebut yang dinamakan gen. Fungsi gen adalah mengatur peran dalam mewariskan sifat serta mengkode informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran materi Ibu. Selanjutnya, kita akan lanjut pada latihan. Dan jangan lupa untuk selalu mengutamakan protokol kesehatan. Gunakan masker apabila keluar rumah dan jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak.